Selamat datang di Statistika Ekonomi dan Bisnis. Dengan topik kali ini adalah distribusi normal. Perkenalkan, saya Pribadi Setianto. Jadi capaian pembelajarannya adalah yang pertama, mampu menggunakan distribusi normal standar sebagai pendekatan kasus aktual. Untuk mampu menggunakannya, diperlukan perjalanan yang tidak pendek, sebagaimana segera terlihat pada materi pembahasannya di bawah ini. Kemudian, mampu menggunakan fasilitas pada Excel untuk distribusi normal. Baik, sehingga materi pembahasannya adalah, pertama adalah pendahuluan untuk pemahaman awal tentang apa itu distribusi normal dan distribusi normal standar. Kemudian adalah cara membaca tabel distribusi normal standar. Selanjutnya adalah penggunaan distribusi normal standar sebagai pendekatan situasi nyata yang berdistribusi kurang lebih normal. Dan tentu saja mempelajari fasilitas yang disediakan oleh Excel untuk distribusi normal. Dan terakhir adalah bagaimana menggunakan distribusi normal standar sebagai pendekatan kasus binomial yang diskret. Baik, kita mulai. Baik, mari kita mulai dengan pendahuluan. Pertama adalah bahwa kita sedang membicarakan distribusi probabilitas teoritis, bukan yang empiris. Ya, distribusi yang teoritis ini didasarkan atas fungsi matematis tertentu. Di sini matematika mencarikan hubungan sebab akibat secara teoritis untuk situasi nyata tertentu, seperti yang sudah kita lihat pada distribusi binomial ataupun distribusi Poisson. Jelas ini berbeda dengan distribusi empiris yang didasarkan atas observasi terhadap fenomena yang nyata. Kemudian, distribusi normal ini merupakan distribusi probabilitas variabel kontinu. Nah, kita tahu bahwa pada variabel kontinu itu dapat mengambil sembarang nilai dalam rentang yang diamati. Maka selalu ada tak hingga banyaknya kemungkinan nilai yang dapat terjadi dalam interval yang diamati itu. Sehingga satu nilai tertentu dari tak hingga banyaknya kemungkinan nilai akan mempunyai probabilitas 0. Namun, kita akan mempunyai probabilitas untuk sebuah interval nilai. Dalam matematika, fungsi probabilitas yang menunjukkan nilai fungsi hanya dapat diperoleh dalam sebuah interval nilai disebut fungsi kepadatan, terjemahan dari density function. Sehubungan dengan itu, maka ahli matematika mengembangkan fungsi kepadatan normal. Mengapa disebut normal? Karena pada waktu mengembangkannya lebih 2 abad yang lalu, diamati bahwa dalam banyak situasi, sebaran nilai adalah sangat banyak di tengah dan semakin sedikit kejadiannya ketika semakin jauh dari nilai tengahnya. Jadi, dianggap bahwa pada situasi yang normal akan banyak kejadian yang berada di tengah dan semakin sedikit dengan semakin jauh dari nilai tengah. Hal itu kemudian diformulasikan dengan ciri-ciri berikut ini. Pertama adalah bell shape, kemudian simetris. Bell shape dan simetris ini menyebabkan nilai-nilai sentral, modus, median, dan rata-rata hitungnya berimpit dalam satu nilai. Dan sifat ketiga adalah asimptotik. Apa artinya? Ya, ekor-ekor di kiri dan kanannya menjulur ke arah minus dan plus tak terhingga. Ya, sebagai distribusi yang teoritis, situasi itu adalah sangat mungkin. Sifat ini diperlukan agar menghasilkan luas total di bawah kurva sebesar 1 probabilitas dari seluruh kemungkinan kejadian. Baik. Nah,
Fungsi kepadatan ini mempunyai dua atribut, tidak seperti binomial yang hanya mempunyai satu, yaitu P, probabilitas sukses, atau juga hanya satu pada Poisson, yaitu rata-rata kejadian dalam interval. Ya. Maka pada fungsi probabilitas normal ini, atributnya adalah rata-rata hitung dan deviasi standar. Maka dikatakan bahwa distribusi normal merupakan keluarga distribusi normal. Dengan yang satu dibedakan dari yang lain berdasarkan rata-rata dan atau deviasi standarnya. Ya. Ini akan berbeda dengan yang disebut sebagai distribusi normal standar yang bersifat unik satu-satunya karena atribut sentral dan persebarannya yang khas, yaitu bernilai 0 untuk atribut sentralnya dan 1 untuk atribut persebarannya. Adapun bentuk fungsi kepadatan tersebut adalah demikian ini. Probabilitas akan dihitung sebagai luas di bawah kurva. Secara matematis, pencarian luas di bawah kurva adalah dengan menggunakan kalkulus integral. Jangan khawatir, kita tidak akan melakukan aktivitas integral tersebut sebagaimana segera nampak pada frame berikut ini. Ya. Ini sebelum dilanjutkan, akan ditunjukkan dahulu ilustrasi keluarga distribusi normal tersebut. Demikian ini. Ya, ini adalah distribusi normal dengan rata-rata yang sama, namun deviasi standar yang berbeda-beda, sehingga kerampingannya berbeda-beda. Ya. Kemudian ini adalah distribusi normal dengan deviasi standar sama, namun rata-rata hitungnya berbeda sehingga lokasinya berbeda-beda. Dan ini adalah distribusi normal dengan rata-rata dan deviasi standar yang berbeda-beda. Baik, kita teruskan. Dijelaskan pada distribusi probabilitas kontinu sebelumnya, yaitu distribusi uniform, penetapan probabilitas adalah dengan mencari luas bidang di bawah kurva fungsi probabilitasnya dalam interval nilai X yang dihitung probabilitasnya itu. Bila kurva fungsi probabilitasnya adalah seperti ini, maka probabilitas untuk dalam interval X1 sampai dengan X2 adalah dengan integral yang demikian ini. Sesuai dengan cara tersebut, ketika X1 dan X2 berimpit, maka probabilitasnya adalah 0. Bukankah luas dari sebuah garis adalah 0? Nah, fungsi kepadatan normal sudah kita lihat tadi. Sama sekali tidak sederhana. Maka kemudian para ahli di abad ke-18 mengembangkan fungsi probabilitas normal standar. Terjemahan dari Standard Normal Probability Function. Untuk apa? Tentu saja untuk memudahkan perhitungan. Bagaimana caranya? Dengan mengasumsikan bahwa nilai rata-ratanya mu adalah 0 dan deviasi standarnya sigma adalah 1. Dengan standarisasi itu, fungsinya dapat dipakai sebagai pendekatan sembarang distribusi empiris yang diyakini normal pada berapapun nilai mu dan sigmanya. Seperti apa fungsinya setelah asumsi mu sebesar 0 dan sigma sebesar 1? Demikian ini. Yang digambarkan seperti ini. Perhatikan bahwa secara konvensi simbol untuk variabel normal standar adalah Z. Nah, namun dirasa bahwa formula ini belum terlalu praktis juga, karena integral dari fungsi itu tetap tidak sederhana. Maka dibuatlah tabel luas di bawah kurva untuk berbagai interval nilai Z. Sehingga dikenallah tabel normal standar Z yang akan kita lihat pada frame berikutnya. Baik,
mestinya sajian tabel distribusi normal standar ini harusnya adalah mudah, sederhana, dan tidak membingungkan. Harus ada nilai-nilai probabilitas yang melekat pada nilai Z tertentu. Ada dua macam kebiasaan dalam menyajikan tabel normal standar. Ya. Pertama adalah tabelnya berisi luas di bawah kurva untuk luas bidang mulai dari sisi paling kiri atau minus tak hingga sampai nilai Z tertentu. Secara grafis, tabel tersebut diilustrasikan sebagai berikut ini. Cara penyajian yang kedua adalah mulai dari Z sebesar 0 sampai dengan Z tertentu. Di situ dituliskan Z1. Tabel kedua ini diilustrasikan dengan grafik di sebelah kanannya yang seperti ini. Ya, bila luas seluruh bidang di bawah kurva adalah 1, yaitu probabilitas dari seluruh kemungkinan kejadian, maka luas untuk Z mulai dari 0 ke kanan adalah 0,5. Luas dari separuh bidang. Karena azas kesimetrisan. Nah, pasti muncul pertanyaan untuk tabel yang disajikan dengan cara ini. Bagaimana mengetahui probabilitas untuk nilai Z negatif? Sekali lagi di sini kita gunakan azas kesimetrisan. Jadi kita akan menghitung luas mulai dari 0 ke titik tertentu. Apakah itu positif seperti yang ada di tabelnya atau negatif dengan menggunakan azas kesimetrisan. Ya. Namun dari kedua cara itu kita akan menggunakan cara yang pertama yang diilustrasikan dengan grafik yang pertama. Baik, kita lanjutkan.